Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Ridho Septian, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 235 dengan NIM 3123104447. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget di dunia data engineering, yaitu arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah padaku ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik. Oke. Lambda itu melihat ke belakang untuk memastikan kebenaran. Kappa melihat ke depan untuk bertindak cepat. Dalam dunia big data, kadang kita butuh keduanya untuk melihat dengan jernih dan bergerak dengan sigap. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Di dunia data engineering, arsitektur itu penting banget karena tugasnya memastikan data yang kita kumpulkan bisa diolah dengan benar dan disampaikan sesuai kebutuhan. Data itu kan datang terus-menerus dari transaksi, media sosial, sensor, dan lain-lain. Nah, dua pendekatan klasik yang sering dipakai buat ngatur semua itu yaitu adalah Lambda arsitektur dan Kappa arsitektur. Walaupun udah lama dikembangkan, tapi sampai sekarang dua-duanya ini masih dipakai dalam dunia analitik dan monitoring. Oke, apa itu arsitektur Lambda? Sekarang kita bahas dulu yang pertama, Lambda arsitektur. Jadi, Lambda ini adalah arsitektur yang menggabungkan dua jenis pemrosesan data, yaitu batch processing dan streaming processing. Gampangnya gini, batch processing itu kayak ngolah data sekaligus dalam jumlah besar, tapi butuh waktu yang lama. Lalu, pada streaming processing itu ngolah data langsung saat data masuk. Jadi hasilnya cepat banget. Meski kadang belum sepenuhnya akurat. Nah, Lambda berusaha menggabungkan dua dunia ini supaya kita bisa dapat hasil real time, tapi tetap bisa diperbarui dengan data yang akurat nanti. Mengatasi trade-off di Lambda. Nah, di Lambda ini ada trade-off antara kecepatan dan akurasi. Streaming itu cepat, tapi kurang akurat. Batch itu kurang akurat, tapi lambat. Makanya solusinya adalah kombinasikan keduanya. Jadi, data streaming disimpan dulu, lalu nanti kalau batch processing udah selesai, datanya akan diperbarui biar hasilnya makin sesuai. 3 layer utama dalam Lambda arsitektur. Dalam arsitektur Lambda ada 3 lapisan utama yang bekerja sama. Yang pertama itu ada speed layer. Bagian ini ngolah data real time. Cepat banget, latensinya rendah. Yang kedua ini ada batch layer. Bagian ini menyimpan dan ngolah data historis. Lambat, tapi akurasinya sangat akurat. Keduanya, database menyimpan data speed secara periodik.
Alur sederhananya itu seperti ini. Speed layer melakukan serving layer, page layer melakukan serving layer. Jadi dari dua sumber ini digabung di serving layer supaya kita bisa dapat informasi yang up to date sekaligus akurat. Apa itu arsitektur Kappa? Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu Kappa arsitektur. Kalau Lambda itu menggabungkan dua sistem batch dan streaming, maka Kappa itu bisa dibilang nggak ada batch layer. Semua proses dilakukan secara streaming penuh alias real time. Jadi data yang masuk dari sumber langsung diproses atau disaji saat itu juga lewat yang disebut speed layer. Lalu hasilnya dikirim ke serving layer. Buat ditampilkan di dashboard atau sistem monitoring. Contoh gampangnya gini, misalnya kamu bikin sistem untuk memantau harga saham, sensor atau lalu lintas. Data di situ berubah setiap detik dan kamu butuh respon mereka seketika. Nah, Kappa ini cocok banget buat sistem yang cepat, sederhana, dan gampang dipelihara. Tapi tentu aja ada komponennya, karena semua proses real time, akurasi datanya nggak setinggi Lambda. Karena sistemnya nggak sempat membersihkan data sebanyak batch processing. Oke, kelebihan dan kekurangan dari Kappa. Supaya gampang diingat, berikut beberapa keunggulan dari Kappa. Oke, latensinya itu atau keterlambatannya datanya rendah banget. Gampang dirawat karena sistemnya satu alur. Biayanya juga rendah. Tapi kekurangannya yaitu tadi, akurasi datanya kalah dari Lambda. Oke, berikut adalah perbandingan Lambda versus Kappa. Oke, Lambda ini cocok buat sistem butuh hasil akurat atau mendalam, misalnya analisis bisnis atau laporan keuangan. Kappa ini cocok banget buat sistem yang butuh kecepatan tinggi seperti notifikasi, sensor IoT, atau real-time dashboard. Kapan harus menggunakan Lambda dan Kappa? Atau Kappa? Gunakan Lambda kalau kamu butuh akurasi yang tinggi dan hasilnya dipakai untuk keputusan bisnis penting. Gunakan Kappa kalau kamu butuh data cepat banget. Dan nggak masalah kalau hasilnya sedikit kurang akurat. Intinya pilih sesuai kebutuhan, mau lebih akurasi atau kecepatan. Oke, perbedaan arsitektur Lambda dan Kappa. Oke, pada aspek processing, Lambda ini menggunakan batch real time, batch plus real time. Sedangkan Kappa ini hanya real time saja. Jadi streaming only. Oke, pada aspek kompleksitas, Lambda ini sangat kompleks, sedangkan Kappa ini sederhana. Pada aspek latensi, Lambda itu sangat lebih tinggi, sedangkan Kappa itu lebih rendah. Pada aspek akurasi versus speed, kombinasi akurasi dari batch dan kecepatan dari sistem itu pada Lambda. Sedangkan pada Kappa ini fokus pada kecepatan dengan kompromi akurasi.
pada aspek infrastruktur rekrutmen, Lambda ini lebih kompleks, butuh integrasi dua sistem. Sedangkan Kappa itu lebih rendah, cukup satu people line streaming. Oke. Nah, teman-teman, dari Lambda dan Kappa kita bisa ambil pelajaran. Dari Lambda kita belajar bahwa kesabaran dan ketelitian menghasilkan kebenaran dari Kappa. Kita belajar bahwa kecepatan dan kesiapan menyelamatkan keputusan. Dua-duanya punya filosofi yang sama penting. Kadang kita butuh berpikir matang, kadang kita harus gerak cepat. Oke. Dalam dunia big data, keseimbangan dua hal inilah yang bikin sistem kita benar-benar efisien dan bisa diandalkan. Oke, kita baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih udah dengar penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan makin paham gimana data besar bisa diolah dalam dunia nyata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.